Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Brick of Heaven. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini dimulai, kita diperlihatkan seorang MC yang bernama Lizzie. Saat itu, ia bertarung melawan para musuh menggunakan artefak hijau. Dan rupanya serangan itu berhasil melumpuhkan satu musuh. Kedua musuh yang lainnya segera menyerang juga. Tapi ternyata Lizzie masih mampu menghajar mereka. Bahkan ia dengan santai menamparnya menggunakan artefak hijau. Kemudian scene berpindah, terlihat Lizzie yang terkapar di sebuah tempat. Ia yang mulai tersadar bingung di manakah aku berada. Namun ia teringat jika dirinya adalah murid terbaik di Departemen Arsitektur Beichen. Lizzie yang sedang bermain basket disukai oleh banyak wanita. Meskipun begitu, ia lebih menyukai sebuah bangunan kuno. Dan hari ini dirinya pergi ke sebuah gunung untuk mengukur pagoda kuno. Ketika sedang mengukur, tiba-tiba saja kepalanya terasa sakit dan dirinya terjatuh ke dimensi ruang waktu, yang ternyata ia diteleportasi ke dunia kultivator. Lizzie kini sudah mengingat semua kejadian itu, tapi ia berpikir apakah diriku sudah mati. Namun ia bingung mengapa surga di sini begitu hancur. Tanpa diduga terdengar suara yang mengatakan bahwa ini memanglah surga, dan rupanya itu adalah suara dari binatang raksasa. Binatang itu mencoba mendekati Lizzie untuk menghempaskan tubuhnya. Lizzie segera menaiki binatang itu. Kini dirinya dibawa untuk melihat kondisi sekitar. Ia juga merasa kagum melihat pemandangan di tempat tersebut. Ketika sedang terbang, tiba-tiba saja mereka terjatuh. Lizzie bertanya, "Siapakah kau sebenarnya?" Binatang itu menjawab bahwa aku adalah penjaga surga ini, dan kau bisa memanggilku sebagai Master Dark Chilin. Master Chilin memberitahu bahwa selama ratusan tahun hanya Lizzie lah yang melewatkan kesempatan, karena dia sudah menempatkannya di pagoda kuno. Jadi Lizzie adalah orang terpilih yang dicari untuk membangun surga. Lizzie tertawa mendengar perkataan itu, karena menurutnya plot seperti ini terlalu klise. Lagi pula dirinya tak mengetahui cara membangun surga. Master Chilin berkata, "Jika kau tak perlu khawatir, karena aku akan mengirimmu ke benua fantasi untuk merasakannya. Dan setelah itu dirimu akan menjadi tukang reparasi sejati." Tak hanya itu, Master Chilin juga memberikan sebuah kitab pembangunan yang di dalamnya terdapat metode untuk membangun surga. Bahkan Lizzie terkejut melihat panduan hologram di dalamnya. Lalu Master Chilin memberitahu jika aku akan mengirimmu ke Xiaoqi benua fantasi, yang di sana nanti kitab itu akan memandu ke arahnya, sehingga Lizzie harus menyelesaikan pembangunan surga sebelum dirinya bisa pergi. Tetapi jika ia menyerah di tengah jalan, maka tubuhnya akan terjebak dalam ketiadaan selama 200 tahun. Lizzie mulai diteleportasi menuju ke sana, dan kini dirinya kesal karena harus terjatuh lagi. Namun ia terkejut melihat benua fantasi yang ada di sana. 你和呆小七前往幻世大陆。哇塞，
必将陷入2个世界的虚无空，会为你们指引方向。Li Ji kebingungan. Di hutan belantara ini tak ada petunjuk jalan. Dan ketika ia hendak pergi, ada seorang pria yang memanggilnya, yang ternyata ia memiliki dendam terhadap identitas Li Ji di benua fantasi. Li Ji penasaran, siapakah kau sebenarnya? Pria itu yang bernama Li Baoyu berkata, setelah mengganti pakaian aneh, kau jadi lupa ingatan. Li Baoyu merasa kesal karena ayahnya Li Ji masih menjadi ketua klan. Sedangkan Li Ji tak menyangka jika ia memiliki identitas lain di dunia ini. Tapi tanpa berbasa-basi, Li Baoyu segera melancarkan serangannya. Saat sedang bertarung, Li Baoyu ingin sekali menjadi tuan muda karena ia merasa iri dengan tuan muda Li Ji yang padahal sangat lemah. Tetapi Li Ji terus berusaha untuk menghadapi mereka semua. Li Ji awalnya kesulitan karena tak memiliki senjata, namun ia menggunakan sebatang kayu untuk melakukan perlawanan. Dengan kemampuannya, ia berhasil menghajar mereka. Li Baoyu kini kembali melancarkan serangannya untuk menghabisi Li Ji. Tetapi untung saja Li Ji mampu menghindari serangan tersebut. Namun, Li Baoyu tak menyerah dan terus menyerang Li Ji secara bertubi-tubi. Tak hanya itu saja akibat dari serangan Li Baoyu. Sampai meruntuhkan bangunan yang ada di sana. Li Ji tentu sangat kesulitan menghadapi serangan yang dilancarkan oleh Li Baoyu. Tapi saat itu, Li Ji berhasil melempar sebuah batu yang membuat wajah Li Baoyu terluka. Baoyu yang semakin marah segera memerintahkan bawahannya untuk kembali menyerang Li Ji. Dan saat mereka akan melancarkan serangan, tiba-tiba saja tubuh Li Ji dilindungi oleh sebuah formasi. Tak hanya itu saja, bahkan Li Ji juga mulai mengeluarkan Xiaoqi dari dalam tubuhnya. Xiaoqi sangat senang karena akhirnya bisa bertemu dengan Tuan Li Ji. Xiaoqi menjelaskan bahwa para praktisi di benua ini memiliki semangatnya masing-masing. Dan semangatku sendiri adalah senjata ajaib kuno. Li Ji terkejut karena ternyata Xiaoqi lah senjata ajaib kuno yang akan menjadi miliknya. Baoyu yang menyaksikan hal itu langsung menyuruh bawahannya untuk menangkap Xiaoqi. Para bawahannya bergegas menyerang ke arah Li Ji. Yang hal itu membuat Li Ji meminta agar Xiaoqi mengeluarkan senjata ajaib kuno tersebut. Tak banyak bicara, Xiaoqi segera mengeluarkan senjata ajaib yang tadi ia katakan. Namun Li Ji terkejut karena ternyata senjata ajaib itu hanyalah sebuah artefak berwarna hijau. Padahal dirinya mengira jika senjata ajaib kuno yang akan didapat adalah sebuah pedang. Tak punya pilihan lain, Li Ji pun langsung memakainya untuk menghadapi mereka. Namun karena jumlah mereka cukup banyak, Li Ji melempar artefak tersebut ke arah salah satunya. Dan karena itu, ia kebingungan senjata apa lagi yang bisa ia pakai untuk menghalau serangan mereka. Tapi tanpa diduga ketika bawahan Baoyu akan menyerang Li Ji, tiba-tiba saja artefak tersebut melindunginya. Dan kini Li Ji mengerti bagaimana cara menggunakan artefak itu dengan benar. Sehingga saat itu juga pertarungan di antara mereka kembali terjadi. Li Ji dapat dengan mudah mengalahkan para bawahan tersebut. Lantas Baoyu pun segera bergegas untuk menyerang Li Ji. Yang mana saat itu Li Ji mampu membuat Baoyu terpental. Baoyu tak tinggal diam dan kembali melancarkan serangannya. Tapi lagi-lagi dengan begitu mudahnya Li Ji mampu menghindari semua serangan darinya. Dan ketika Baoyu mulai terpojok, kini Li Ji berhasil mengalahkannya.
Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.